Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel Samurai Barokah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang keutamaan atau keistimewaan bagi orang-orang yang membaca dan mempelajari kitab suci Al-Quran. Umat muslim terjadinya berbagai masalah kompleks dalam kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, perusahaan, dan bernegara. Terjadinya karena semua bersumber kepada Al-Quran, tidak dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Inilah saatnya kita kembali untuk mendalami kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini, mempercayai bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu asli dan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari karangan manusia. Al-Quran sebaiknya dipelajari secara sistematis, diungkap maknanya, digali kandungannya dan isinya sebagai pedoman hidup. Bahkan secara transendental, psikologis, Al-Quran harus didekati secara emosional, melibatkan perasaan dalam upaya menyelami makna terdalam dalam hikmah yang tertinggi yang dimilikinya. Sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi, "Idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya." Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, mereka menyungkur, bersujud dan menangis. Penjelasan ini dikisahkan dari surat Maryam ayat 58. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah kitabullah, kitab Allah yang berisi tentang sejarah umat sebelum kamu, berita umat sesudahmu, kitab yang memutuskan atau menyelesaikan urusan di antara kamu yang nilainya bersifat pasti dan absolut. Siapa saja yang durhaka meninggalkannya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusuhinya. Siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran pasti akan tersesat. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat, peringatan yang bijaksana dan jalan yang sangat lurus. Langkah yang sebaiknya kita lakukan adalah: 1. Membacanya, mencatatnya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Juga perlu diingat bahwa Al-Quran baru terbukti menjadi petunjuk ketika ada kenyataan dalam praktek kehidupan kita. Agar pendalaman Al-Quran yang kita lakukan semakin berimplikasi positif bagi kita dan manusia secara umum, maka dalam mengeksploitasi isi kisah hikmah Al-Quran, seharusnya kita belajar kepada para ulama yang sudah lebih awal dan lebih panjang mentadabburi Al-Quran, termasuk sejumlah tafsir dan karya tulisnya. Sedemikian pentingnya sebuah kandungan makna atau isi Al-Quran, sampai-sampai Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun."
Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir, la'allahum tatafakkarun. Beberapa hadis lain yang menceritakan keutamaan membaca dan mengamalkan isi Al-Quran adalah dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima dan sebagai penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maka ia akan membawanya ke surga, dan barang siapa meletakkannya di belakang, ia akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menceritakan, pernah suatu ketika aku duduk dengan sekumpulan muhajirin yang lemah, dan sungguh sebagian mereka menutupi dirinya dengan sebagian lainnya agar tidak terlihat auratnya. Sedang seorang qari membacakan Al-Quran kepada kami. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW lalu berdiri di antara kami. Ketika Rasulullah SAW berdiri, qari itu pun diam. Kemudian beliau memberi salam dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Kami menjawab, kami sedang mendengarkan bacaan kitabullah. Beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebagian umatku orang-orang yang aku perintah agar bersabar bersama mereka. Kemudian beliau duduk di tengah mengatur kami. Kemudian beliau berisyarat dengan tangan beliau, melingkarlah kalian seperti ini. Maka wajah mereka pun tertuju ke beliau. Beliau bersabda, bergembiralah kalian wahai sekalian muhajirin yang miskin. Kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian akan masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang-orang kaya, sedangkan setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dari Ubaidah Al-Mulaiki radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, wahai ahli Al-Quran, janganlah kalian menggunakan Al-Quran sebagai bantal, dan bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan pada malam dan siang hari. Sebarkanlah ia, bacalah ia dengan suara merdu, dan pikirkanlah isi kandungannya. Mudah-mudahan kalian beruntung. Janganlah kalian meminta disegerakan upahnya di dunia, karena ia mempunyai pahala di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Cukup sekian dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.